Titel Tools Deck Cup 2024 diraih dengan cara yang mudah. Di balik kemudahan itu ada strategi yang sangat sulit dibaca oleh lawannya, teman-teman. Kali ini Magnus Carlsen yang menelan pil pahit. Seorang peringkat 1 dunia, tentunya pecatur dunia saat ini. Dibuat tak berdaya. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Jeffrey Xiong? Kita perhatikan, teman-teman. Kita pelajari, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Selamat menyaksikan. Jeffrey Xiong di sini memegang buah putih. Dia memulai dengan pion ke D4. Magnus Carlsen membalas kuda ke F6. Putih memainkan pion ke C4, lalu pion ke G6 oleh Magnus. Kuda ke C3, hitam gajah ke G7. Kita melihat pion aktif, dinaikkan juga ke E4 oleh putih, lalu hitam pion ke D6. Di sini terjadi pembukaan King's Indian Defense, variasi normal, teman-teman. Kita pelajari bagaimana seorang Jeffrey Xiong memainkan gajah ke E2, lalu Magnus persiapan rokade tentunya. Untuk rokade sayap raja, gajah dikeluarkan ke E3, numpuk ataupun gajah petak hitam dan putih sudah berada di jalur E. Magnus Carlsen meletakkan kuda ke C6, lalu Jeffrey memainkan pion mengancam kuda dan kuda dinaikkan ke E5. Lagi-lagi, ancaman dari pion untuk kuda. Magnus Carlsen memundurkannya ke D7. Sebelum kita melangkahkan aslinya, coba kita lihat rekomendasi komputer dengan posisi seperti ini. Kuda ditempatkan ke G4. Ini rekomendasi dari komputer. Kita bisa pelajari. Jika dipukul oleh gajah disambut oleh kuda dan kuda mengancam gajah petak hitam ditempatkan ke D4. Hitam bisa memukulnya walaupun terlihat ada menteri menyambut dan meletakkannya di lini center, ada pion mengancamnya. Apabila terjadi empasan oleh putih, maka hitam bisa memukulnya dengan pion. Jalur F sudah terbuka untuk benteng hitam dan posisi ini lebih baik untuk hitam untuk beberapa langkah ke depan. Kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Karena apa? Kita mempelajari dari langkah rekomendasi di komputer ini, kita bisa mengambilnya saat bermain nanti. Terserah bagi kalian pilih langkah tersebut ataupun coba kita lihat langkah sebenarnya Magnus Carlsen memundurkan kuda ke D7. Jeffrey Xiong memainkan kuda ke F3, persiapan rokade sayap raja. Di sini terlihat ya, perwira putih sedikit lebih aktif karena gajah petak putih yang dimiliki oleh hitam masih tertutup pergerakannya. Kita lanjutkan pion ke E6 oleh Magnus dan disambut oleh Jeffrey. Kali ini dipukul kembali oleh pion. Permainan berlanjut, kuda mengancam pion tersebut. Ada cakaran kepada pion, mudah saja. Menteri ke E7 oleh Magnus. Rokade sayap raja oleh Jeffrey. Pion ke B, persiapan gajah Piancento ataupun gajah nanti bisa ditempatkan ke A6 jika memungkinkan. Tetapi Jeffrey langsung mengambil diagonal penempatan gajah petak putihnya ke F3 dan jelas saja benteng menghindari ancaman tersebut. Menteri ke C2, lalu Magnus, lihat teman-teman, coba mengambil diagonal seperti tujuan awal. Letakkannya langsung ke B7. Putih benteng ke E1, mensupport ataupun secara tidak langsung mengancam menteri ya yang ada di E7 untuk beberapa langkah ke depan. Ini sangat berarti. Setelah Magnus Carlsen memainkan pion ke A5, lalu putih menggeser rajanya ke A1. Lagi-lagi coba kita lihat rekomendasi dari komputer sebelum memainkan yang dilakukan oleh Jeffrey, memainkan raja ke H1 ya. Rekomendasi komputer langsung memainkan pion ke F5. Kita bandingkan dengan langkah aslinya.
Dengan kondisi seperti ini, pion memukulnya dan disambut oleh pion. Secara tidak langsung ada ancaman kepada menteri oleh benteng yang ada di E1. Bagaimana? Posisi ini terlihat ya, jauh lebih baik untuk putih. Karena apa? Setelah kuda ditempatkan ke E5, putih bisa memukul gajah dan disambut oleh benteng. Langkah selanjutnya bisa penempatan kuda mengancam benteng. Benteng berlari. Lihat, gajah juga bisa ditempatkan ke G5. Ya, mengepin posisi kuda. Perwira sangat aktif dan posisi ataupun posisional untuk putih jauh lebih baik. Ini hanya sebuah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer. Kita kembali ke langkah aslinya. Jeffrey Xiong memainkan raja ke H1. Magnus Carlsen kuda ke C5. Gajah langsung memukulnya dan disambut oleh pion yang ada di B6. Putih pion ke F5. Di sini letak strategi sudah mulai dilancarkan oleh Jeffrey, teman-teman. Bagaimana? Magnus tidak melakukan pemukulan kepada pion, tetapi memainkan pion ke E5. Ada peluang bagi kuda untuk mengancam benteng dan benteng dinaikkan satu langkah ke F7. Jeffrey Xiong memainkan pion ke G4. Berharap benteng nanti bisa mendapatkan ke G1. Setelah pion, pukul pion, tidak pion yang ada di G4 yang menyambutnya, tetapi yang ada di E4. Luar biasa, teman-teman. Ini juga langkah yang diperlihatkan oleh rekomendasi komputer ya. Selanjutnya, setelah terjadi pertukaran perwira disambut oleh benteng, ada ancaman kepada kuda, tentu saja dipukul oleh Magnus. Langsung penempatan benteng ke jalur G, mengancam kuda. Menteri, ya, memberikan perlindungan kepada kudanya. Karena apa, teman-teman? Ini langkah aslinya. Coba kita lihat apabila menghindar kuda tersebut. Jelas saja ya, gajah sangat terancam apabila benteng sudah menumpuk di jalur G. Bagaimana setelah nanti menteri putih juga ditempatkan ke G2? Sangat berbahaya untuk kita. Maka dari itu Magnus sangat jelas melihat ini semua. Saat kudanya diancam, dia melindunginya dengan menteri ke H4. Tetapi Jeffrey Xiong tidak putus akal. Bagaimana dia merespon? Tetap menempatkan menteri ke G2, ancaman kepada kuda, lalu respon pion yang melindungi kuda tersebut. Rekomendasi komputer tidak pion ke H5, tetapi sebuah pengorbanan pion mungil ke E4. Karena apa? Coba kita bandingkan. Ini langkah rekomendasi, teman-teman. Patut kita pelajari. Apabila putih memukul pion tersebut dengan kuda, maka hitam memiliki peluang untuk memukul pion dan mengancam menteri. Perhatikan posisinya. Apabila putih mencoba memukul kuda, itu hal konyol karena skakmat. Kita memukul pion dengan menteri. Dan apabila dengan posisi seperti ini, putih tidak memukul kuda tetapi penempatan ya, tempo skak, dipukul oleh gajah, maka keadaannya pun berbeda. Setelah tempo skak kembali dan dipukul oleh menteri, dipukul oleh benteng, jelas raja bergeser, permainan pun masih berimbang, teman-teman. Sebuah rekomendasi yang patut kita pelajari. Kita kembali ke partai aslinya ya. Tidak sebuah pengorbanan pion ke E4, tetapi Magnus langsung melindungi kudanya ke H5. Bagaimana Jeffrey Xiong mendapatkan peluang yang sangat mudah, yaitu penempatan kuda ke E4. Bedanya sudah sangat jelas, teman-teman. Setelah hitam memukul pion dengan kuda, simpelnya, pause videonya temukan langkah putih. Tepat sekali apabila kalian berharap itu terjadi, jelas tujuan Magnus memukul kuda juga. Tapi bukan Jeffrey Xiong mengambil langkah itu. Selamat bagi kalian yang benteng ke H3 cara berpikir. Karena apa? Di sini Magnus masih mencoba tidak menyerah, tetap memposisikan menterinya ke G4, lalu kuda pun dipukul oleh benteng. Permainan masih berlanjut. Setelah terjadi posisi seperti ini, teman-teman, lihat
menteri pukul menteri, disambut oleh pion. Kedepannya, masih berjalan permainan, mengancam posisi gajah, dan gajah tersebut belum diselamatkan tetapi tempo skak terlebih dahulu saat raja mengancam benteng, benteng mundur ke F7, memberikan perlindungan kepada gajahnya. Satu langkah berikutnya selesai permainan. Temukan langkahnya, pause videonya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi kalian yang berpikir. Kuda ke F6. Di sini Magnus Carlsen menyerah. Selesai permainan. Karena apa? Simpelnya sangat mudah dianalisis jika dipukul oleh benteng skakmat. Luar biasa. Jeffrey Shuang mendapatkan juara untuk titel Tuesday Cup 2024 ya. Magnus Carlsen tidak berdaya. Tidak ada serangan yang berarti yang diterimanya. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Cukup ucapan terima kasih dari kalian dengan cara subscribe dan like video ini. Berikan komentar yang positif. Bye-bye.